Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Firmanto, NIM 52007110091. Di sini saya akan menceritakan eh, profil diri saya berkaitan dengan materi yang telah diajarkan pada saat perkuliahan sebelumnya, yaitu mengenai SWOT atau kepanjangannya Strength, kemudian Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, keempat poin inilah yang akan saya bahas. Yang pertama, strength. Jadi, saya lahir dan tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan atau kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya mengambil program studi S1 Teknik Elektro. Alasan saya memilih prodi Teknik Elektro karena sebelumnya saya merupakan lulusan SMK jurusan Teknik Audio Video atau Elektronika. Bisa dibilang masih selaras atau linear antara bidang pendidikan saya sewaktu SMK dengan saat ini di bangku kuliah, yang mana sama-sama berfokus pada arus lemah. Di prodi Teknik Elektro ini ada dua fokus keahlian, yaitu STL dan SIE. STL untuk arus kuat dan SIE untuk arus lemah. Sebagai mahasiswa yang mempelajari kelistrikan, maka saya dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah kelistrikan, mengontrol maupun memperbaiki kerusakan dan kesalahan yang terjadi baik skala kecil maupun skala besar seperti di industri. Beberapa hal yang dapat saya lakukan dengan baik ialah yang pertama, mensolder. Saya dapat mensolder timah dengan cukup rapi. Yang kedua, saya dapat memperbaiki kerusakan peralatan seperti pada kipas angin, rice cooker, yang mana seringkali rusak karena lonjakan arus listrik yang berlebih dan juga overheat. Kemudian saya juga dapat mendesain atau menggambar. Sebenarnya desain itu cukuplah luas. Namun jika dihubungkan atau dikaitkan dengan latar pendidikan saya, mungkin cenderung ke mendesain PCB ya, atau membuat layout PCB. Untuk achievement atau pencapaian, saya mungkin belum banyak pencapaian saya. Saya baru mengikuti online course atau sertifikasi online seperti Rapid Miner. Sedangkan achievement yang tolak ukurnya dari prestasi juara atau kemenangan atas suatu kompetisi, saya belum ada. Namun saat ini saya bersama tim saya dari UKM sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba yang akan diadakan pada bulan Januari tahun depan. Harapannya semoga bisa meraih juara atau menorehkan prestasi sehingga dapat mengharumkan nama kampus UTY. Kemudian masuk ke pembahasan poin kedua, yaitu weakness. Saya kurang mahir dalam aritmatika atau perhitungan. Saya juga kurang baik
atau kurang pintar dalam memanajemen waktu. Saya seringkali masih menunda-nunda pekerjaan. Tugas atau pekerjaan yang sering saya tunda dan hindari justru yang terlihat mudah atau sepele. Seringkali lalai dan lupa mengerjakan hingga pada akhirnya deadline sudah dekat. Barulah mulai mengerjakan dan hasilnya pun tentunya kurang maksimal. Itu semua penyebabnya karena rasa malas dan suka menyepelekan. Ini sifat-sifat yang harus dihindari. Kemudian mungkin hal yang dapat saya lakukan dan tingkatkan ialah yang pertama, saya akan mencoba membuat schedule atau jadwal untuk mengatasi manajemen waktu saya yang kurang baik. Mungkin dengan terjadwal akan lebih terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk aritmatika atau perhitungan masih dapat dibantu atau diatasi dengan menggunakan kalkulator, yang mana sudah sangat mudah diakses, seperti bisa dengan smartphone. Kemudian masuk ke pembahasan poin ketiga, yaitu opportunities. Tren profesi yang banyak diminati, contohnya terutama di kalangan mungkin di bidang saya, teknik elektro, itu yang pertama pegawai BUMN, khususnya pada bidang industri dan manufaktur, karena rekrutmennya biasanya dilakukan secara besar-besaran sehingga peluang diterima cukuplah besar ya, walaupun saingannya juga tentunya banyak juga. Sebenarnya lulusan elektro atau kelistrikan sangatlah banyak yang membutuhkan, bahkan usaha perhotelan juga butuh teknisi kelistrikan untuk seperti maintenance AC dan peralatan penunjang lainnya. Jika ditanya apakah dapat melakukan pekerjaan yang berbeda atau di luar bidang, jawabannya ya, tentu dapat. Setiap orang mungkin dapat melakukan sesuatu yang berbeda atau katakan saja keluar bidang. Namun tentunya perlu waktu untuk penyesuaian agar kinerjanya lebih maksimal. Cara kita agar lebih dikenal ialah dengan ada beberapa cara. Yang pertama, mungkin dapat mencoba mengikuti atau menjadi panitia serangkaian acara atau event publik. Dengan begitu mungkin kita bisa lebih dikenal dengan masyarakat luas. Kemudian bisa juga mencoba untuk mengikuti atau bergabung dengan komunitas-komunitas tertentu, bisa yang sesuai bidang kita atau komunitas yang berkaitan dengan hobi. Diharapkannya dengan bergabung komunitas kita dapat memperluas koneksi yang mungkin nantinya dapat membantu kita mencarikan pekerjaan, mungkin memberikan info atau sebagainya. Nah, jika kita ingin melanjutkan pendidikan atau memperdalam ilmu, mungkin bisa saja. Nah, untuk biayanya mungkin kita bisa mencoba mencari beasiswa terlebih dahulu. Ada banyak beasiswa di luar sana yang ditawarkan dengan persyaratannya masing-masing. Atau jika mampu secara finansial, dapat melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri. Dalam menggapai tujuan kita, tentunya ada orang-orang yang turut mensupport kita seperti keluarga, saudara, kemudian kawan lama, rekan kerja, dan orang-orang yang selalu ada saat kita butuhkan. Kemudian masuk ke poin keempat, pembahasan yang keempat, yaitu treat. Rintangan atau kendala yang dihadapi.
Yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Kita harus bisa dengan cepat menyesuaikan kondisi lingkungan kerja yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin kita sebelumnya sudah berekspektasi bakal kerja di tempat seperti ini itu, dan ternyata sangat berbeda jauh. Jadi kita harus beradaptasi untuk menyesuaikan. Kemudian bisa juga kendalanya mungkin kendala bahasa jika nantinya penempatannya di luar kota. Misal kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar untuk sekedar membeli bahan pokok, bahan makanan sehari-hari, kita juga perlu memahami bahasa-bahasa masyarakat setempat. Kemudian persaingan antar sesama pencari kerja yang jumlahnya tentunya tidak sedikit dan dengan masing-masing peserta pasti mempunyai skill-skill yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus selalu meningkatkan skill kita agar tidak kalah saing. Mengenai kebijakan ketenagakerjaan, saya kurang paham juga. Namun yang belum lama ini ialah Omnibus Law dengan segala pro dan kontranya. Pro dan kontra terkait cipta kerja, investasi, dan aturan-aturan yang mungkin memberatkan para pekerja atau buruh. Dapat dilihat seringkali terjadi demo juga. Mungkin tidak kemudian selanjutnya, teknologi mungkin saja menggantikan posisi pekerjaan manusia. Bisa saja terjadi. Namun tetap saja karena teknologi yang menciptakan manusia, maksudnya teknologi diciptakan oleh manusia, maka perlu kontrol dari manusia. Kalau digantikan sepenuhnya, saya rasa tidak. Sudah banyak di luar sana sudah banyak perusahaan atau industri yang menggunakan robot atau sistem otomatisasi. Oleh karena itu, supaya kita tidak kalah saing, kita tidak digantikan oleh robot, maka kita juga perlu meningkatkan skill kemampuan kita. Teknologi yang terus berkembang, kita juga harus berkembang. Toh manusia yang menciptakan teknologi. Kemudian selanjutnya, marketable atau tidak itu menurut saya tergantung individunya. Asalkan punya nilai lebih seperti sertifikasi profesi atau keahlian khusus, kemudian pengalaman kerja dan berorganisasi, kemudian nilai yang tinggi semasa menempuh pendidikan, dan prestasi-prestasi semasa kerja, tentunya akan meningkatkan nilai atau personal branding kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait profil diri saya yang sudah dikaitkan dengan materi perkuliahan sebelumnya, yaitu SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Semua yang saya sampaikan atau maupun ucapkan di video ini murni dari pemahaman saya. Jadi apabila ada kesalahan kata atau ucapan saya yang kurang mengenakan hati, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.